I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, dipastikan bakal kembali balapan di MotoGP Jepang yang akan digelar pada Minggu, tanggal 25 September tahun 2022. Sebelumnya, rider asal Spanyol itu mencatatkan kembali di MotoGP Aragon, Spanyol, pekan lalu. Hanya saja balapan itu tidak berjalan sesuai harapan. Seperti diketahui, Marquez tidak bisa menyelesaikan GP Aragon. Pebalap yang mendapat julukan The Baby Alien itu harus mundur di lap pertama. Hal ini menyusul tabrakan dengan Fabio Quartararo dan Takaaki Nakagami. Meski begitu, Marquez mengaku sudah mempersiapkan diri untuk kembali balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Ini merupakan balapan perdana MotoGP ke negeri Sakura sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Selain itu, GP Jepang juga merupakan balapan kandang bagi tim Repsol Honda. Oleh sebab itu, pebalap berusia 29 tahun memiliki harapan besar untuk meraih hasil yang positif. Saya sangat bersemangat untuk kembali ke Jepang. Ini adalah balapan kandang Honda. Ini adalah sirkuit yang menyenangkan dan para penggemar selalu luar biasa, ucap Marquez dikutip dari HRC, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Kendati demikian, Marquez mengaku sangat mewaspadai kondisi cuaca di sirkuit Motegi. Pasalnya, cuaca di sekitar sirkuit dapat berubah dengan cepat. Di Motegi Anda bisa mendapatkan semua jenis cuaca, jadi kami harus memperhatikan apa yang terjadi, kata dia. Sebagai informasi, Jepang saat ini tengah dilanda topan Nanmadol. Badai besar ini telah memaksa 4 juta orang untuk dievakuasi dari Kyushu, salah satu wilayah di Jepang Barat Daya. Kemungkinan sesi latihan hari Jumat, tanggal 23 September tahun 2022, akan dipangkas, sehingga hanya akan ada satu sesi latihan, yakni FP1. Dengan adanya perubahan jadwal itu akan menjadi 2,5 hari yang sangat intens, tetapi saya merasa baik secara fisik setelah Aragon. Mari nikmati akhir pekan di Jepang dan terus bekerja untuk pemulihan penuh dan pengembangan motor, katanya. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing Alex Espargaro yakin mampu mengambil keuntungan dari duel-duel para pembalap Ducati seperti yang terjadi antara Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini di Aragon. Seusai putaran ke-15 kejuaraan dunia MotoGP 2022, GP Aragon, 3 pembalap teratas klasemen, yakni juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Alex Espargaro, Aprilia Racing, hanya dipisahkan 17 poin. Kondisi ini tidak lepas dari kecelakaan yang dialami Quartararo sehingga gagal finish serta kemenangan Enea Bastianini, Gresini Racing, usai berduel ketat dengan Bagnaia. Bastianini sendiri kini berada di peringkat keempat klasemen dengan gap 48 poin dari Quartararo. Kecelakaan yang dialami El Diablo pada lap pertama GP Aragon, memungkinkan terjadinya duel sengit di antara pemakai Ducati Desmosedici GP yang juga sesama pembalap Italia, Bagnaia dan Bastianini. La Bestia terlihat tidak peduli bila calon rekan setimnya musim depan itu lebih berpeluang untuk merebut gelar juara dunia. Pada lap terakhir, Bastianini berhasil melibas Bagnaia untuk memenangi lomba MotoGP keempat musim ini sekaligus sepanjang karirnya. Alhasil, Bagnaia yang seharusnya tertinggal hanya 5 poin dari Quartararo bila menang di Motorland Aragon, kini menjadi terpaut 10 poin. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia memang menegaskan tak mau dibantu sesama pembalap pengguna Ducati, paling tidak untuk saat ini. Uniknya, para bos Ducati terlihat tidak terlalu antusias menyambut kemenangan Bastianini di Aragon. Pun demikian, untuk saat ini mereka tidak begitu eksplisit terkait apa yang akan dilakukan pada lomba-lomba berikutnya. Menjelang GP Jepang di Motegi, akhir pekan ini, Alex Espargaro justru melihat bisa mengambil keuntungan dari dualisme di Ducati ini. Seperti diketahui, kemenangan Bastianini di Aragon membuat Espargaro kini hanya terpaut 7 poin di belakang Bagnaia.